agensi Indonesian Motor. Dan untuk kamu nih car enthusiast people, jangan lupa untuk subscribe video ini dan share video ini ke teman-teman kamu supaya tahu bahwa dunia otomotif itu keren banget. Dan kali ini ya, aku udah bersama orang yang paling keren juga, legend sih ya. Halo Pak Arvin. Halo, apa kabar? Aduh, alhamdulillah sehat. Pak Arvin apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, tidak masalah. Nah, Bang Arvin ini kalau boleh aku ceritakan sedikit ya, dia adalah salah satu modifikator dan juga orang yang bergerak di bidang modifikasi. Pertama, bisa dibilang cukup lama sih di Pekanbaru ya. Iya. Dari tahun berapa sih Bang? Saya mulai itu bengkel 2008. Dari 2008 ya? 2008. Wow. Kalau untuk dunia modifikasinya dimulainya dari tahun? Dari SMA Bang. Udah belajar modif tuh dari SMA. Dari SMA ya Bang. Aku ingat waktu SMA, wah ini mobilnya Bang Arvin nih. Bang Arvin Sing harus ingat ya. Bang Arvin, kita cerita dulu deh untuk pengenalan yang namanya bengkel dari teman-teman kreatif. Oke. Nah, kreatif ini dibentuk di tahun 2008 ya? Jadi saya gabung di Creative Auto Modified tuh di tahun 2008. Gabung atau buat? Enggak, jadi awalnya yang punya tuh temen lama gitu. Terus dia jual sahamnya, pindah tangan. Saya masuk ke situ di 2008. Sebelumnya saya customer-nya. Oh, customer ya? Customer sebelumnya. Nah, ini mau bengkelnya mau dijual aja gitu, gimana? Kebetulan memang saya hobi dari dulu modifikasi mobil. Udah ikut, saya gabung di situ 2008, saya ambil alih Creative Auto Modified ini. Masih flashback lagi, berarti Bang Arvin sendiri jadi konsumennya di kreatif itu 2003 apa 2004 ya? 2003-2004 Iya. ya? Iya, 2003-2004. Saya tamat SMA 2005. Kenapa tertarik ngambil saham di kreatif? Gimana ya, memang saya senang sama dunia modifikasi mobil. Jadi apa salahnya hobi kita jadiin bisnis? Wih, nah gitu dia. Hobi jadiin bisnis tuh kayaknya lebih enak gitu ngerjainnya. Bener jadi sesuatu hal yang menarik dan menantang juga. Benar, jadi ya nggak luput dari belajar terus. Yang namanya di bengkel itu menurut saya nggak ada orang pintar, nggak ada yang jago. Karena bagi saya di bengkel tuh sampai hari ini setiap hari itu belajar. Oke. Jadi saya nggak merasa udah pintar atau di atas langit masih ada langit gitu. Wih, suka nih kalau ini nih. Jadi belajar saya ya setiap hari di bengkel sampai hari ini saya belajar. Masih tetap belajar? Masih tetap belajar. Di 2008 sebagai pemegang saham dan ada orang lewat tuh. Gimik gak apa-apa sih ya. Di 2008 sebagai orang yang memiliki ataupun sudah menjadi ownernya di kreatif. Ini ada apa sih di bengkel kreatif itu di 2008 itu? Kita dari 2008 tuh emang fokusnya ke modifikasi mobil. Nah, pengerjaan yang kita lakukan itu body repair, terus body kit, air suspensi, kaki-kaki ya, maupun air suspensi atau coilover atau per yang berhubungan dengan modifikasi lah, interior, audio. Di tahun 2008 itu sendiri itu ada berapa banyak konsumen waktu itu masih stay di sana? Atau sebenarnya itu dalam kondisi yang ibaratnya hampir sama kayak pandemi sekarang nih? Enggak. 2008 itu sebenarnya udah cukup banyak, cuman memang aliran dulu ke sekarang tuh udah jauh banyak perubahan ya. Jadi dari 2008 tuh kita udah ikutin event kok. Dan mudah-mudahan dari 2008 itu kita sering menang kontes gitu. Sempat ikut event di Pekanbaru, Medan, Sumbar gitu. Sampai sekarang ya. Sekarang terakhir kita ikut event Final Battle Black Surabaya. Iya. Nah, itu dia mungkin untuk teman-teman ataupun car enthusiast people yang lagi ngeliatin video ini pasti tahu dong ya. Kalau nama Bang Arvin Sing sendiri itu udah cukup menasional dan yang pastinya cukup diperhitungkan di kancah modifikasi nasional karena emang namanya itu keren banget. Aku aja kagum sih sebenarnya karena aku seorang host, aku bukan seorang modifikator. Ini saatnya aku cari tahu atau mengupas tuntas tentang dunia modifikasi bersama Bang Arvin. Bang Arvin, untuk kali ini kebetulan nih, ini adalah event perdana di Pekanbaru. Di tahun 2021, ya benar. Setelah 1 tahun vakum. Euforianya seperti apa sih Bang Arvin? Ini sebenarnya gitu, kemarin sempat ada event teman cancel gara-gara perizinan dan kondisi kita pandemi ya. Terus kemarin emang deal bisa acara gitu, bisa ngumpulin teman-teman lagi, bisa bareng-bareng lagi seru-seruan, seneng banget. Dan semoga ini bisa berlanjut ya Bang Arvin. Semoga bisa berlanjut, semoga pemerintahan kita tuh lebih membuka lah izin. Tetap kan kita selama event berlangsung protokol kesehatan. Ya memang saat sekarang tuh ya harus kita yang menjaga diri, bukan pemerintah yang menjaga kita. Kita wajib menjaga diri sendiri. Bener banget. Jadi harus kesadaran kita juga. Nah Bang Arvin, kalau ngomongin soal dunia modifikasi dan dunia perbengkelan dari teman-teman kreatif, di sini katanya ya, di kreatif itu ada beberapa komunitas yang ngumpul ya.
Ya, komunitas di kita sebenarnya dari bengkel kita dari dulu terima komunitas apa aja yang mau masuk kita. Banyak sih, ada NGC, ada Unique, ada ke Connection, terus ada apa kayak Brio gitu. Banyak sih kalau komunitas. Kita IKC dulu juga ada di kita. Gitu. Oke, banyak ya ternyata. Kita welcome sama semua komunitas. Nggak ada pembatasan. Nggak ya? ada pembatasan. Nggak ada saling dikotak-kotakin gitu bagi ya? saya tuh semua sama, dari modifnya yang biasa sampai modifnya yang ekstrim atau yang dari yang budgetnya biasa sampai yang budget paling mahal. Sama aja sih. Sama aja. Sama aja. Karena kita menghargai setiap apresiasi dari orang tuh untuk modifikasi mobilnya gitu. Apresiasi setiap orang untuk dimodifikasi. Nah, kita ngomongin soal modifikasi, mengenal modifikasi. Banyak orang yang mungkin penasaran juga kalau seandainya modifikasi itu apa sih yang perlu duluan? Nah, gini. Konsep duluan atau duit duluan nih? Gini, modifikasi itu kalau kita cerita mobil ya, itu tuh yang dasar tuh ada 5 sektor. 5 sektor dari mobil itu yang akan kita modifikasi. Apa itu 5 sektornya? Kita mulai dari eksterior. Eksterior, abis itu lanjut ke interior. Interior, abis itu ada audio system. Audio system, terus ada engine. Ada undercarriage. Undercarriage itu kaki-kaki. Mulai dari velg, suspensinya, pengeremannya. Nah, dasar modifikasi itu 5 sektor kita ceritanya. Nah, orang mau modifikasi itu mau mulai dari mana? Kalau perlakuan saya selama ini, sekarang ini lebih ke dari kaki dulu sih. Gitu. Sekarang karena mikirnya begini logikanya. Nih bajunya keren, celananya keren, pakai sendal jepit swallow. Tetap nggak enak dilihat. Tapi dengan baju biasa, celana biasa, tapi sepatunya mendukung, kayaknya udah enak, good looking. Jadi saya selalu sekarang tuh mulai dari kaki dulu, baru fitting ke body atau body kitnya. Baru kayak pengecetan, terserah atau mau diganti warna atau tetap standar. Atau budgetnya mau ke sektor yang lain tadi. Tergantung basicnya mau apa, terus basic mobilnya apa. Seleranya, alirannya apa. Nah, aliran juga ada beberapa, ada 4. Yang sekarang di kontes-kontes modifikasi Indonesia. Itu dari elegan, street racing, racing, extreme. Nah, tergantung orang tuh balik lagi mau kemana. Tapi satu kuncinya, setiap modifikasi yang kita lakukan itu harus fungsional, layak jalan, enak dilihat, enak dipakai. Bukan harus. Jadi kita boleh merubah. Namanya modifikasi itu kan merubah sesuatu dari standar yang kita rubah itu kan modifikasi. Intinya penempatannya harus benar, harmonisasi lah. Harus sesuai. Harus gitu sesuai. Ya? Fungsionalnya tetap jangan dihilangin. Layak jalan. Ya itu layak jalan ya. Layak jalan. Jadi semua mobil yang saya bangun itu harus layak jalan. Gitu. Jadi bukan orang bangun mobil cuman buat disimpan di garasi, cuman bisa pakai towing, datang tempat kontes, jalan, pulang pakai towing lagi, jalan enggak. Kecuali ada trouble ya beda cerita. Tetap kita usahakan mobil tuh harus layak jalan. Nah, selama ini penekanan konsep untuk para modifikasi di Indonesia sendiri. Nah, eranya kan sekarang makin maju nih, Mas. Nah, sekarang itu kan lebih modifikasinya ke proper. Apa sih proper? Apa proper? Orang bilang proper. Proper apaan sih proper gitu. Proper itu baliknya seperti saya bilang tadi. Penempatannya benar, harmonisasinya dapat, enak dipakai, enak dilihat. Fungsionalnya ada gitu. Jadi lebih ke bikin mobil daily use yang bisa dipakai, bisa dipajang. Bisa dibuat mejeng, bisa dibuat kontes, lebih ke situ. Mau mobilnya mau pol-polan ya tetap harusnya bisa jalan lah gitu. Bisa jalan yang paling penting. Oke, itu namanya proper ya. Jadi harus tahu dulu nih kebutuhan modifikasinya seperti apa dan kelayakannya seperti apa juga gitu. Nah, sekarang kan udah berapa tahun terakhir nih kan lagi in banget tuh aliran stains. Stains itu dari pemilihan velg yang lebar, terus chamber, terus suspensinya ada yang coilover, statik, ada yang air suspensi. Gitu. Jadi kita ngikutin terus sih perkembangannya modifikasi mulai dari Indonesia ataupun luar negeri sendiri gitu. Selalu update ya Mas. Iya. Nah, khususnya Pekanbaru saya sih menilai Pekanbaru saat ini ya. Nggak tahu ya, kalau menurut saya di Sumatera sih Pekanbaru tuh menonjol. Kita tuh dipandang lah dari Jawa juga kita masih dilihat. Gitu. Masih dilihat ya? Karena anak-anak untuk modifikasi Pekanbaru yang di bengkel saya ataupun di luar bengkel saya tuh kemajuannya ada tahun ke tahun gitu, nggak stuck di situ aja gitu. Selalu ada perubahan. Dan mereka mau mengikuti perubahan itu, mau diikutin gitu. Jadi, bagusnya gimana? Kita ngarahin begini-begini, oke, cocok gitu, jalan. Jadi ada terus nih kemajuannya, nggak stuck di situ aja gitu. Oke. Berarti kalau gitu langsung aja aku masukin ke segmen di mobil-mobil modifikasi yang ada di Pekanbaru Auto Show. Dan di kali ini kalau boleh tahu ada berapa mobil yang turun nih, Maaf? Kali ini kita turun 15 mobil. 15 mobil ya? 15 mobil yang kita turun itu kebanyakan rata-rata stains. Ada mobil VIP, ada mobil elegan, street racing, sama mobil street racing, elegan,
Apa lagi satu lagi? Street racing elegan. Ya itu 2. Oh 2 itu ya? Ya sama stance tadi. Oke, untuk kelas street racing sendiri nih ada mobil apa aja yang turun untuk hari ini? Street racing kita ada turun nih mobil kuning belakang 1. Oke. Honda Brio, 2 mobil itu street racing. Oke, untuk street racing sendiri itu apa yang perlu diperhatikan untuk teman-teman modifikator? Street racing ini tercipta alirannya itu gara-gara sebenarnya film Fast Furious. Yes. Jadi dulunya tuh aliran tuh masih 3 sektor, 3 aliran, ekstrim, racing, elegan. Nah, racingnya dulu itu dibebasin boleh pakai audio. Nah, sekarang dibikin aliran street racing semenjak ada film Fast Furious. Kiblatnya ke situ. Oke. Nah, kenapa ada street racing? Oh, street racing ini mobil bergaya racing dengan part-part racing, mesinnya racing, tapi ada audio system, bisa dibuat mejeng jalanan seperti mobil Fast Furious. Oke, emang mobil tampilannya di film banget Nah, gitu ya? dan film banget. Nah, sedangkan di racingnya dipisah emang mobil race beneran. Apakah itu mobil buat main off-road, apakah itu mobil buat drag, touring, begitu, atau buat time attack gitu. Oh, gitu lebih kayak gitu ya? Dipisah, racing sama street racingnya dipecah. Oh, dipecah 2. Ya. Oke, selanjutnya untuk yang elegan. Elegan berarti ada sekitar 13 mobil dong ya? Enggak, elegan yang kita bangun tuh ada sekitar 4-5 mobil lah. Oh, cuma 4-5 mobil? Iya, sisanya itu mobil-mobil stance. Oh, stance. Iya. Oke, untuk yang elegan sendiri ada mobil apa aja nih, Bang? Elegan itu kita ada turunin Accord, terus Alphard, Mercy, Oke, ada BMW, Alphard. Mercy S-Class. Oke. Nah, untuk di sektor elegan sendiri, ini apa yang harus diperhatikan? Tetap 5 sektor tadi. Penilaiannya itu tetap 5 sektor. Eksterior, interior, audio, undercarriage, sama engine tadi. Cuman, kita modifikasi harus sesuai temanya gitu. Dalamnya elegan nih, mobilnya luarnya elegan, masa dalamnya pakai jok racing? Oh, gitu. Iya, harmonisasinya kan nggak dapet. Harmonisasinya benar. Mobilnya basicnya VIP juga. Velgnya masa racing, mobilnya elegan ya gitu loh. Jadi memang semuanya harus dipertimbangin. Oke, tadi udah ada di 2 segmen ya. Pertama street racing, kedua elegan. Yang ketiga nih, untuk mobil stand ada apa aja yang turun untuk hari ini? Hampir rata-rata stance semua. Hampir Jadi rata-rata ya? stance itu bisa masuk juga di mobil street racing, bisa masuk juga di mobil elegan. Oke. Kita ngomong stance itu kita berbicara kaki-kaki. Apakah stance seperti velg lebar dan suspensi chamber? Ya. Jadi stance itu ada lagi jatuhnya ke fitment. Fitment tuh terbagi lagi beberapa. Ada fitment, ada slam, ada poke, ada tuck. Oke, Gitu. terbagi lagi Terbagi gitu ya? lagi gitu. Oh, Nah, kalau- mobil stance itu rata-rata yang memang dipakai Delius. Nah, dipakai kayak mobil Mercy ini, itu mobil semua. Oke. Tinggal pemilihan fitmentnya mau seperti apa. Slam itu fendernya masuk, bannya masuk ke dalam fender. Kalau fitment itu fender to lips, jadi fendernya ketemu sama lips velg. Oke. Oke, kalau poke itu bibir fender jatuh di tengah-tengah ban. Jadi Di begini, ban. nih. Oke. Ke poke itu. Kalau tak tadi itu, nih velg, bibir velg, bannya rada narik, fendernya tengah-tengah. Benar tengah-tengah. Itu tak. Oke. Jadi ngejepit fendernya. Nah, itu aliran dari stance tadi, ada beberapa fitment, itu fitmentnya. Fitmentnya ya. Jadi harus diingat kalau misalnya kamu penasaran, kamu ulang lagi, kamu replay video ini, kamu dengerin baik-baik ya. Jangan sampai salah. Kadang-kadang kan juga banyak yang Benar. pura-pura mengerti atau pura-pura tahu nih kan. Jadi biar lebih paham aja sih ya Bang ya. Tapi kayaknya ini YouTuber juga nih ya. Oke, lanjut ya Pak Arbit ya. Kita lanjut ngebahas tentang sektor modifikasi dari para modifikatornya nih. Di modifikator ini lebih banyak seorang konseptor atau orang donatur sih sebenarnya gitu. Gini, jadi saya tuh kalau orang datang nih ke saya, dia nggak ngerti mobil, saya kasih edukasi dulu. Oh gitu. Saya kasih edukasi dulu tentang modifikasi, terus dia seleranya kemana? Oke, seleranya kemana, terus mobilnya apa? Oke. Jadi kita modifikasi lihat basic mobil juga gitu. Misalnya nih mobilnya Mercy S-Class, tapi dia seleranya racing, nggak mungkin dong, nggak cocok. Sebagus, jadi begini, ini mobil VIP S-Class. Oke. Ini mobil, maaf kata misalnya kita ngomong Brio. Dua-dua mau bangun elegan. Budgetnya sama nih, misalnya 100 juta sama 100 juta. Oke. Setelah jadi, good looking mana? Ya masing-masing. Pasti S-Class, karena apa? Basicnya sudah itu mobil elegan, Benar. Jadi emang harus ada edukasi dulu ya. harus ada edukasi dulu. Oke. Jadi semua itu di harmonisasi itu sampai basic mobil itu diperhatikan. Jadi nggak sekedar cuman mikirin, oh yang penting dapat duit kerjain aja. Saya mikirnya ke depannya. Setelah dia anggap aja dia nggak ngerti, bisa saya bodohin. Tapi setelah keluar dari bengkel saya, teman-teman dia yang ngerti pada bilang itu jelek gitu. Padahal dia ada habisin duit banyak. Nah saya nggak mau seperti itu. Jadi pasti saya kasih edukasi dulu ke customer. Kalau emang nggak ngerti, ya saya konsepin, saya budgetin.
Kalau nggak cocok budgetnya, oh budgetnya saya cuma 50 misalnya. Oke, kita bangunnya bertahap aja. Kaki dulu pelan, nanti sektor body kita ambil sedikit, interior kita rapiin sedikit gitu. Kita sesuai dengan budgetnya. Sesuai dengan budget ya. Jadi biarpun dengan budget sekian, mobilnya good looking, enak dipakai. Jadi nggak dipaksain cuman jualin barang, penting dapat cuan. Habis itu mobilnya nggak enak dilihat. Saya nggak mau seperti itu. Jadi saya selalu tuh edukasi setiap customer saya gitu. Oke. Jadi saya pengen setiap customer saya ikut event, dia mengerti regulasi itu. Nah itu dia, barusan kamu bilang setiap customer ikut event. Rata-rata nih, para Iya. modifikator itu adalah teman-temannya ikut event modifikasi atau sebenarnya emang cuma dipakai harian? Banyak kan pakai harian. Banyak Banyak kan pakai harian. Kalau untuk kelas Sebenarnya mobilnya semua bisa pakai harian, cuman ada beberapa yang sayang, aduh ribet nih mobilnya, bawa ini ribet nih gitu. Oh, gitu. Apalagi yang kayak misalnya Accord depan tuh pintunya udah motorized semua. Jadi buka pintu harus dia pakai Android, udah teknologi pakai Android, buka pintunya, tunggu buka baru masuk, mungkin ribet gitu. Akhirnya sering nongkrong gitu. Oh gitu. Makanya sekarang tuh saya juga lebih banyak bangun mobil daily use. Daily use tuh sebenarnya dibilang murah nggak juga, kalau pakai barang-barangnya branded mahal juga. Mahal juga ya? Mahal juga. Saya bangun BMW F10 yang warna putih hampir 1 miliar tuh. Serius? Yang putih ini? Iya. Wow. Audionya aja 400-an juta. Audionya ya? Iya. Oke. Dari sektor audio Mobilnya daily use. Daily use ya? Setiap hari memang operasional. S-Class 300-an, velgnya udah ber-100. Aduh, Balik lagi budgetnya orang tuh seperti apa, penggunaannya apa. Selagi mereka ada budget, konsepnya masuk, ya monggo silakan. Kita Jadi- kan cuma jasa ini. Bener jasa. Kita kan cuma jasa. Siap, Bang Arvin, siap ya. Saya dengarnya aja pusing nih karena enthusiast people. Jadi kalau misalnya buat kamu yang benar-benar ingin serius di dunia modifikasi, kamu harus betul-betul memperhatikan detail-detail dari apa-apa yang ingin modifikasi gitu ya Bang Arvin. Seperti velg ada velg ori, ada velg Taiwan. Bukan berarti velg Taiwan jelek. Kalau penempatannya pas dan budget orangnya itu emang segitu, ya udah silakan, nggak salah kok gitu. Jadi kita nggak boleh mentang-mentang pakai velg ori, velg lu Taiwan jelek, enggak. Kalau penempatannya benar bagus-bagus aja kok. Banyak kok saya bikin mobil, udah Airsus mau dikit, velgnya masih Taiwan banyak. Masih banyak ya? Masih enak dilihat. Jadi nggak selalu. Tapi kayak balik lagi nanti mungkin setelah dia mendalamin modifikasi, dia ikut kontes, lihat mobil teman-temannya. Oh ternyata yang ori ini emang kayaknya lebih good looking ya. Atau kayaknya kekuatannya lebih bagus ya, mungkin dari segi material. Memang harganya sedikit lebih mahal gitu. Betul. Ya monggo silakan. Tapi kita nggak harus, oh lu mesti velg ori. Jadi, oh budgetnya sekian gitu. Kan itu terkadang bikin pemula-pemula modifikasi itu drop. Akhirnya apa, dunia modifikasinya stuck, jadinya ada gap. Ada gap jadinya. Oh itu tempat-tempatnya orang kaya, kita minder lah ke sana gitu. Oh itu dia yang menyebabkan karena ada pembahasan di luar kalau misalnya ke bengkel ini, oh itu bengkel Iya, orang oh kaya kreatif gitu ya. harus velgnya ori. Enggak. Banyak kok, makanya saya balik lagi. Oh saya pengennya bangun street racing, model gaya-gaya street racing lah tapi daily use gitu. Tapi budget saya cuma sekian, oke kita sesuaiin. Oh velgnya pakai ini aja. Oh part nih pakai ini aja. Sekarang kan banyak barang Taiwan, barang China, barang Jepang, barang US. Betul. Tergantung balik lagi ke budgetnya. Secara looking sekilas itu barang sama gitu. Mungkin fungsional lebih, akurasinya lebih bagus yang original. Daripada replika. Oke. Gitu loh. Cukup paham. Jadi nggak ada masalah gitu. Oh budget sekian, oke kita susun. Oh di interiornya kita sedikit nih, kita konsepnya segini gitu. Ini segini. Jadi dia, oh ternyata dengan budget segini saya bisa juga loh, mobil saya keren juga. Nah saya maunya seperti itu gitu. Oke deh, cukup jelas ya untuk edukasi dari teman-teman kreatif sendiri. Tapi Bang Arvin, ini kalau boleh tahu ya, mungkin pada penasaran dong ya, kalau ternyata Bang Arvin ini juga punya konten ya. Ada ya, dari YouTube konten kita. edukasi di kreatif ya. Kreatif Otomotif TV. Nah, itu adalah statement kita untuk terakhir ini karena yang pastinya ini adalah kolaborasi dan jadi mungkin next review kita akan main-main ke bengkel Bengkel. kreatif. Boleh? Bang, Boleh, ya? boleh dengan senang hati. Karena di situ akan kita bahas secara detail apa-apa aja tentang dunia modifikasi dan Benar. dunia perbengkelan. Bisa dikupas tar satu-satu, nih mobilnya alirannya apa, kita kupas nih speknya apa aja gitu. Oke, boleh. Dan tentunya kalau misalnya pengen tahu duluan, teman-teman juga boleh langsung follow Kepo. atau subscribe di channel YouTube-nya di mana Bang Arvin? Silakan. Kreatif Otomotif TV, Instagram kita kreatif_otomodified. Yes, langsung di bawah sini ya. Jadi nanti kita tungguin aja kita bakal kolaborasi apa dengan teman-teman dari kreatif dan tungguin keseruannya hanya di Frekuensi Indonesia Motor. Terima kasih untuk Pak Arvin untuk Sama-sama. waktunya, udah berbagi, udah ceritain tentang dunia modifikasi dan juga keseruan di Pekanbaru Auto Show. Siap. Kalau gitu sukses selalu untuk kreatif dan sampai jumpa di kolaborasi selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa untuk teman-teman yang ada di sana.